Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam kuliah online, ya, mata kuliah teori akuntansi di pertemuan yang kedua. Nah, di sini di sesi pertama akan Ibu sampaikan mengenai jenjang teori, gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu akan share terlebih dahulu di sini. Oke, baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan mengenai level of theory, ya, atau jenjang teori. Nah, di sini ketika berbicara level of theory atau jenjang teori, tentunya ada keterkaitan ya antara akuntansi ya. Di sini akuntansi itu berkepentingan dengan penyediaan informasi tentunya ya sebagai sarana komunikasi bisnis, sehingga akuntansi itu dikatakan sebagai bahasa bisnis. Nah, tetapi teori harus dinyatakan tentunya dalam bahasa yang bisa bersifat verbal, ya kan, dan matematika. Nah, teori juga harus dimulai dari abstraksi di sini yang ada dalam pikiran manusia. Tentunya supaya berguna, teori harus dikaitkan dengan dunia nyata. Nah, di sini berbicara jenjang teori tentunya ya. Nah, di sini dalam ilmu bahasa ya, itu sistem komunikasi itu ya dipelajari dalam 3 bidang kajian. Nah, di sini ada sintaktik, semantik, dan pragmatik. Nah, sintaktik ini itu merupakan bidang kajian yang membahas teori umum tentang simbol-simbol. Nah, sedangkan semantik merupakan bidang kajian bahasa yang membahas mengenai gramatik, logika yang berkaitan dengan validitas penyimpulan dan penalaran. Nah, sedangkan pragmatik itu membahas bagaimana kaitan antara simbol yang telah dimaknai dan pengaruhnya terhadap perilaku penerima. Nah, jadi di sini sudah disampaikan mengenai beberapa bidang kajian di dalam sistem komunikasi. Nah, kita bahas satu yang pertama mengenai teori sintaktik. Nah, di sini teori sintaktik ini adalah teori yang mengkaji dan menelaah hubungan antara simbol dengan simbol secara logis. Nah, sesuai dengan aturan sintaktisnya atau logika matematiknya ya. Nah, contoh telaah sintaktik dalam akuntansi itu misalkan adalah persamaan akuntansi. Kita tahu ya bahwa persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan utang plus modal. Nah, A-nya ini adalah aktiva, U-nya adalah utang, M-nya adalah modal. Nah, ini ya, jadi apa namanya simbol. Jadi simbol aktiva adalah A gitu ya. Kemudian utang itu ya simbolnya adalah U, modal simbolnya adalah M. Nah, kemudian yang kedua adalah teori semantik. Nah, teori ini itu menelaah hubungan antara simbol ya dengan dunia nyata yang disimbolkannya atau simbol yang telah dimaknai dan kaitannya dengan real world-nya
Ini ditunjukkan oleh gambar skema 4. Nah, dari persamaan akuntansi kita lihat tadi bahwa simbol-simbol tadi ya seperti A adalah aktiva yang dikaitkan fakta empiris yang ada dalam real world atau kita maknai. A adalah aktiva, demikian pula simbol U adalah utang dan M adalah modal. Nah, kita tahu di sini bahwa yang dimaksud dengan aktiva merupakan manfaat sumber daya ekonomi yang mungkin yang dimiliki oleh satu kesatuan usaha sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Kemudian utang atau kewajiban. Nah, di sini merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi yang terjadi di masa mendatang, di masa datang tentunya ya. Nah, yang timbul dari kewajiban saat ini dengan menyerahkan aktiva atau menyerahkan jasa pada suatu kesatuan tertentu di masa datang. Nah, sebagai akibat adanya transaksi di masa lalu tentunya kan ya. Nah, kemudian yang modal. Nah, modal ini adalah aktiva bersih yang merupakan residual interest atau hak atas aktiva suatu kesatuan usaha setelah dikurangi seluruh kewajibannya. Nah, itu adalah teori semantik gitu ya. Contoh lain, apakah makna laba akuntansi? Nah, laba akuntansi itu dilihat dari teori semantik merupakan kemakmuran atau worth dari suatu perusahaan. Nah, selanjutnya adalah teori pragmatik. Teori pragmatik itu seperti apa? Nah, di sini teori ini menelaah bagaimana kaitan antara simbol yang telah dimaknai tersebut dan kaitannya dengan perilaku penerima. Nah, contohnya misalkan bagaimana kaitan antara laba yang telah dimaknai tersebut dengan perilaku investor atau penerima lainnya. Nah, jadi di sini kita sudah tahu ya mengenai jenjang teori atau level of theory. Nah, jadi di sini bahwa level teorinya, itu jenjang teori dalam akuntansi. Nah, di sini dimulai dari abstraksi underworld ya yang ada dalam pikiran manusia supaya berguna. Nah, tentunya teori harus dikaitkan dengan dunia nyata. Nah, itu adalah level of theory. Tadi dalam sistem komunikasinya ada 3 bidang ya, ada sintaktik, semantik, dan pragmatik. Nah, kita sudah tahu tadi teori sintaktik itu seperti apa sama contohnya, kemudian teori semantik seperti apa, kemudian teori pragmatik itu seperti apa. Nah, demikian terkait tentang jenjang teori atau level of theory. Mudah-mudahan di sesi teori akuntansi terkait tentang level of theory bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup di sesi pertama pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.